Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Feels like a nightmare that's made for me. Don't stop, I want to die too fast. Remember. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asari Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid ke remote kita, dan di sini kita udah bakal memasuki deadline dari transfer window di bulan Januari atau musim dingin ya. Transfer window musim dingin. Oke, dan ini ada notification seperti yang kalian tahu ya, Neymar udah resmi terjual dan kita bakal lihat dulu, kita cek aja. Ini dia. Ya, deal dengan harga 140 juta euro untuk Neymar Junior, dan udah pasti udah di squad kita udah gak ada Neymar nih. Dan ini dia breaking newsnya. Oke, Valencia ini berhasil mendatangkan Llorente ya dengan harga berapa nih? Oke, dengan harga 28 juta dari Real Sociedad. Oke, umurnya sekarang 29 tahun ya. Di sini Real Sociedad, Llorente ini termasuk pemain yang kalau nggak salah lebih sering dicadangkan ya di Valencia di series ini. Saya nggak tahu kalau di real life kayak gimana. Tapi Diego Llorente ini, bentar, ini Llorente ini apakah benar-benar pemain Valencia di real life ataukah pemain yang didatangkan Valencia pada saat kita main FIFA 20 ya? Oke, pokoknya itulah, Llorente ini setahu saya pada saat kita menghadapi Valencia itu dia lebih sering dicadangkan sih. Lebih sering masuk di babak kedua dia. Kemudian Barcelona ini mendatangkan siapa nih? Alfredo Morelos, 27 juta dari Schalke ya. Umur 26 tahun, striker ternyata. Oke, dari Kolombia. Kemudian Atletico de Madrid, Torgan Hazard. Oke, jadi wow, cukup banyak transfer terjadi ya. Jadi sekarang Torgan Hazard udah hengkang dari Dortmund ke Atletico di Madrid dengan harga 27.700.000 euro. Ini kenapa nggak sekalian MU juga nih yang beli Torgan Hazard, biar Eden Hazard sama Torgan Hazard juga main di sana sekalian di MU. Nah, ini dia untuk berita soal Neymar Junior ya, yang udah disambut di sana di United dengan harga 140 ya. Udah fans pasti udah pada senang banget tuh datang Neymar di sana. Kemudian ini oke, ya waktu sebelum ini ya, sebelum terjadi hal ini dulu tuh. Ya, jadi ya United selamat lah untuk Neymar yang main di tim barunya. Dan iya, di sini saya bakal coba untuk mengecek Premier League dulu nih. Saya mau lihat MU sekarang di posisi berapa. Kita udah sama-sama tahu kalau MU saat ini main di Europa League. Dia nggak main di UCL, jadi udah nggak mungkin kita ketemu di UCL. Tapi kalau misalnya dia menang Europa League dan kita menang UCL, ya kita bakal ketemu dengan MU di Super Copa. Memang sih dua musim yang lalu kita ketemu dengan MU juga. Pada saat itu kita menang kan. Pada saat itu udah ada Eden Hazard di sana. Dan kita lihat ya, oke, Manchester United ternyata di posisi kedua dan poinnya nggak terlalu beda jauh sama City. Liverpool mengejutkan banget di posisi kelima, dia 57 poin, jauh banget. Jadi selisih 10 poin dari City. Waduh, jadi yang mendominasi ini duo Manchester ya. Ada City dan Manchester United. Hanya selisih 2 poin, ini masih bisa banget MU menjadi juara Liga Inggris. Apalagi si MU punya cukup banyak pemain ini. Dia datangkan cukup banyak pemain di bulan Januari. Ada pemain dari Madrid sendiri, ada 2 tuh, dia beli Neymar sama Fabian Ruiz kan. Tapi City juga punya pemain baru seperti yang kalian tahu ya, Antoine Griezmann baru aja didatangkan dari Barcelona kan. Itu pemain usia 31 tahun, tapi ya kita bakal lihat nih, seru banget pastinya Premier League nih. Persaingan antara dua Manchester. Oke, yang posisi terbawah ini ada Bournemouth, Burnley, West Brom. Ini kenapa Liverpool nih? Ada apa dengan Liverpool nih? 57 poin dia. Chelsea juga di posisi ke-6. Bahkan Arsenal lebih unggul dari Liverpool nih. Liverpool lebih unggul 3 poin. Waduh, nah kita mungkin bakal cek pemainnya nih ya.
Oke, pemain dari MU. Kita lihat aja di kemarin kita main di Super Cup lawan Chelsea ya. Kita juga menang. Champions League, La Liga, bentar. Super Copa. Mana nih? Europa League. Nah, ini nih Europa League, kita cari MU dulu. Saya mau lihat nama-nama pemain MU. Siapa aja nih pemain-pemain barunya? Manchester United, ini dia. Nah, ini dia. Oke, ternyata dia punya Sergio Romero juga. David De Gea udah pasti ada ya. Kieran O'Hara, Dan Henderson yang udah balik juga dari masa peminjaman ya. Ini ada 4 kipernya ya. Ini kipernya MU, dan saat ini De Gea udah main 6 penampilan ya. 6 penampilan, 2 kali clean sheet. Kiper yang lain belum ada kesempatan nih di Europa League ya. Di Europa League ternyata De Gea terus yang dipasang di Europa League. Kemudian Marcus Rashford masih ada. Lucas Vazquez ini pemainnya Madrid kan yang waktu itu dibeli juga sama MU. Jadi udah banyak banget. Eden Hazard masih ada juga. Alexis Sanchez ternyata oke. Masih dipertahankan di MU dia. Kemudian Neymar Junior ya yang baru aja pindah. Kemudian juga Anthony Martial masih ada. Charles Martin. Bentar, ini Anthony Martial 4 kali penampilan, 3 gol nih. Marcus Rashford 6 kali 5 gol. Assist 1 kali, clean sheet 2 kali. Eden Hazard sama sekali belum pernah main di sini di Europa League. Oke, nggak tahu kenapa nih Eden Hazard malah dicadangkan di sini mungkin, dan lebih sering dimainkan Anthony Martial mungkin ya. Lucas Moura juga 4 kali main, 2 gol. Mason Greenwood 2 kali main juga. Daniel James masih ada, Andreas Pereira juga masih ada. Fred, Fabian Ruiz belum dimainkan juga ternyata. Masih ada Fred juga, Ethan Hamilton, kemudian Aidan Barlow. Dylan Levitt masih ada, Scott McTominay masih ada, oh my god, Marco Reus juga ada di sini. Oh iya ya, kemarin di transfer musim panas kalau nggak salah ya, Marco Reus dibeli sama MU. Julian Draxler juga ada. MU gila banget. Oke, Dele Alli juga ada loh. Dele Alli, Angel Gomez, pemain lamanya MU tentunya. Kemudian Aaron Bissaka masih ada juga. Colin Dagba, Tanner masih ada. Ethan Lair juga. Ferland Mendy nih, ya kan? Pemainnya Madrid. Udah 6 kali pertandingan nih. Mendy di Europa League ternyata lebih dipercayain. Mendy, Luke Shaw masih ada nggak sih? Oke, Luke Shaw udah nggak ada ya. Luke Shaw udah nggak ada. Entah dijual kemana dia. Cameron, ya, Boric Jackson masih ada juga, Dimitri Mitchell masih ada, Brandon Williams juga sama, Phil Jones masih ada, Ibrahima Konate, oke, ada Konate juga di sini. Oke, jadi Harry Maguire juga udah nggak ada di sini. Harry Maguire nggak ada. Aaron Wan-Bissaka masih ada nggak tuh? Aaron Wan-Bissaka, oh masih ada tadi ya. Oke, jadi itu dia untuk pemain-pemain Manchester ya, lumayan sih. Wah, kuat sih, sebenarnya cukup kuat mereka. Nggak heran dia sekarang di posisi kedua. Dan mungkin kita cari Manchester City nih. Kita lihat dulu ya Manchester City. City kan masuk di UCL tuh. Kita lihat dulu City. Oke, jadi City masih ada Ederson ya. Tentunya Raheem Sterling juga masih ada. Kemudian Sané, Antoine Griezmann nih. Lorenzo, oke. Son Heung-min ternyata juga ada di Chelsea. Pemain Tottenham itu. Toni Kroos, Chelsea lagi. Manchester City ya. Manchester City, Toni Kroos masih ada. Pjanic juga dibeli dari waktu itu Piemonte Calcio. Kemudian apa lagi nih? Kevin De Bruyne juga masih ada. Felix, Pedro Porro, Joao Cancelo. Oh, Kalidou Koulibaly, oke, yang benar-benar ke City ya. Kemudian Lucas Hernandez. Oke, itu aja ya. Jadi saya masih kayaknya lebih kuat MU sih ini berdasarkan pemain-pemain bintangnya ini. Kita lihat aja nanti ya siapa yang bakal juara Premier League di musim ini. Seru banget pasti. Oh, ini kita lihat dulu lah untuk Barcelona nih. Aduh bentar, squadnya Barca. Aduh, salah tadi, harusnya UCL.
Nah ini Barcelona kita lihat ya pemainnya kan kemarin dia udah jual si Josep Martinez tuh. Oke, aduh susah banget. Ter Stegen masih ada ya. Kemudian kipernya yang kedua ini, tampil 6 kali Ter Stegen. Kiper lain belum pernah tampil sama sekali tuh si Pavlenka sama Inaki Pena. Lionel Messi 6 pertandingan juga. Oke, Gareth Bale masih tetap ya 1 kali pertandingan ini masih tetap ada Gareth Bale di sini. Masih betah banget Barca sama Gareth Bale ya. Cucurella, Mateo Kovacic, dan Kovacic Savic ya, yang baru aja didatangkan juga. Kemudian ada Frenkie de Jong masih ada tentunya. Ya nggak mungkin juga sih Barca mau jual de Jong. Salah satu aset yang berharga juga di Barcelona tuh. Nah apa lagi nih? Lucas Klosterman ya yang baru aja juga nih. Kemudian ada Gerard Pique masih ada, Clement Lenglet, kemudian Kai Havertz, Rafinha, oke. Dan apa nih? Romagnoli ya, Romagnoli kayaknya nih. Yang apa namanya yang baru juga Romagnoli ya. Oke, jadi itu aja mungkin ya untuk cek dan recheck ya pemain-pemain MU dan juga City tadi. Kita sekarang fokus ke deadline day transfer window-nya. Mbappe tadi kemarin hat-trick, luar biasa banget. Jadi kita menang cukup besar juga lawan Girona kemarin ya. Lumayan lah. Yang jelas kita menang ini bakal saya latih dulu si Murphy-nya. Dribbling nggak bisa nggak sih? Oke, finishing aja kalau gitu. Lautaro juga bakal saya lebih tingkatin lagi. Lautaro Martinez ini masih bisa. Kemudian untuk winger lebih ke Pinot sih saya. Pinot. Oke, kita naikkan coba speednya. Kemudian untuk center fullbacknya ini sih boleh juga sih si Angel yang dari Youth Squad nih. 16 tahun tapi overratingnya udah 61. Boleh lah kita naikkan ini ya. Kita tingkatkan. Dan untuk yang terakhir mungkin si Bruno, kiper muda kita. Semoga dia siap sih nanti. Naik 1 lagi. Aduh, Angel dapat F doang itu. Ya, jadi kita bakal next aja. Karena udah nggak ada pertandingan juga nih. Nah, ini dia deadline day transfer window. Udah dimulai, udah dibuka nih. Udah dibuka lagi. Udah mau tutup ya untuk transfer window-nya. Dan kita lihat dulu untuk Paul Pogba. Oke, Paul Pogba. Youth Scout report. This month. Kita lihat ya, kita punya pemain-pemain yang ini si Ben Becker. Out dulu lah, ini reject aja nih. Nggak terlalu tinggi. Ini juga reject. Kemudian ini juga 80-an reject ya. Kita 90-an aja tuh kita mesti bawa. Nah, kayak ini nih si Timo Dietrich ya. Dia bisa left back juga sih sepertinya ya. 17 tahun. Oke, tim Winter. Nah, ini juga kita reject aja. 94 lumayan tinggi loh. Tim Winter 92. Oke. Nanti aja kita masukin ya ke Youth Academy dan kita bakal lihat untuk Paul Pogba. Manchester City. Oke, nggak mau kalah jauh Manchester City nih. Nggak mau kalah juga Manchester City ya. Oke. Dia tertarik untuk Pogba. Paul Pogba sebesar 157.400.000 euro tawaran pertamanya untuk Paul Pogba. Ya, jadi kita langsung cek aja dulu ya. Kita lihat sejauh mana sih tawaran Manchester City ini. Ya, jadi sebenarnya ini Paul Pogba kemarin di awal-awal itu pada saat kita memulai Real Madrid itu kita memang datangkan dia, kalau nggak salah dia pemain pertama yang kita beli kalau nggak salah ya.
dengan harga waktu itu 94 juta euro. Kita datangkan dia dari Manchester United, dan saat ini value-nya udah mencapai 102 juta 500 ribu euro, dan City tertarik untuk membeli Paul Pogba dengan harga 157 juta 400 ribu euro. Nah, di sini kalian bisa lihat ya untuk market value-nya itu 170 sampai bisa jadi juga 250 itu paling tinggi ya. Oke. Dan usianya Paul Pogba saat ini 29 tahun ya. Dan kalau memang kita sepakat dengan City, menurut saya masih tetap kita punya gelandang-gelandang yang berkualitas. Masih ada Dani Ceballos, Van de Beek, kemudian ada Odegaard juga yang bisa kita tempatkan di situ di posisi cam kan. Dia bisa cam, bisa RW juga. Kemudian juga mempertimbangkan pemain-pemain yang muda, pemain-pemain yang kita bakal latih itu bisa banget. Atau karena kita punya banyak duit, kalau misalnya kita kepepet, kita beli aja pemain bintang juga nanti. Tapi yang lain gitu loh, bukan ini kita cari mungkin kayak Havertz mungkin yang dari Barca kita bisa datangin dia itu kalau mau. Ya. Pemain-pemain yang cukup luar biasa juga. Untuk gajinya sendiri di Madrid saat ini dia punya gaji 260 ribu euro untuk Pogba ini. Ya memang cukup berat sih untuk melepas Paul Pogba juga, apalagi dia bisa posisi CM dan juga CDM kan, jadi dia bisa gantiin Casemiro maupun Valverde. Tapi kalau di posisi CDM itu dia nggak punya tempat sih sebenarnya, karena punya sebenarnya bisa banget kita pakai Pogba di posisi CDM, tapi kalau kita paksa di posisi tersebut dia Valverde nggak bakal ada jam mainnya gitu loh. Nggak bakal bisa. Dan ini seperti yang saya bilang tadi, Oscar juga bakal saya lebih maksimalin sih. Apalagi nih Pogba kayaknya udah nggak bisa naik lagi ratingnya nanti ya, udah 29 kan, besok udah 30, harusnya sih 30 tahun ini. Tahun ini 2023 udah 30 tuh. Ya memang pasti banyak dari kalian yang bilang, Bang nggak usah berpatokan di usia, kalau memang masih bagus ya pertahanin aja. Tapi ya di sini saya bakal apa ya istilahnya memikirkan, seolah-olah kita memikirkan keuangan Real Madrid bener-bener ya, kita mesti cari profit sebesar mungkin ya, walaupun sebenarnya mungkin kalau dalam game duit sebanyak apapun kita punya, transfer window itu nggak bakal guna juga. Tapi ya nggak bakal guna kalau misalnya nggak digunain untuk beli pemain kan. Tapi ya kita bakal coba untuk ya memperbanyak duit kita gitu loh di series ini. Ya, jadi oke, kita bakal coba negosiasi nih dengan Paul Pogba ya. Saya bakal lepas dia asal dia bisa memecahkan biaya transfernya si Fabian Ruiz. Jadi kalau misalnya 200 juta saya mau lepas dia. Kalau City bersedia untuk membayar duit sebesar itu. Oke. Jadi kita negosiasi aja nih. Oke, jadi sekarang kita udah bertemu dengan pihak dari Manchester City, yaitu Pep Guardiola. Jadi si Pep ini langsung menghampiri kita ke ruang atau ke tempat manajernya di kantor nih, tempat manajernya Madrid. Sepertinya benar-benar Pep ini memikirkan untuk gimana caranya nih untuk mempertahankan posisi dia di Premier League, karena sejauh ini dia bersaing ketat dengan Manchester United, dan mungkin City juga melihat Manchester United memburu pemain-pemain bintang. Ada beberapa itu udah ada di MU ya. Dan City juga nggak mau kalah gitu. Dan ya salah satunya dia City mengincar Paul Pogba nih. Dan ini sebelum kita mulai mengasih tawaran pertama kita untuk City, di sini saya mau konfirmasi dulu bahwa saya bakal jual Pogba apabila di atasnya Fabian Ruiz. Ya, apabila City bersedia membayar sejumlah uang sebesar di atas jumlah Fabian Ruiz ya, jumlahnya. Pokoknya jumlah transfernya Fabian Ruiz kemarin di atas 175 juta euro. Dan itu di sini sebenarnya sih kalau kita bandingkan dengan Fabian Ruiz, harusnya Fabian Ruiz lebih mahal dibanding Pogba sih, karena memang kalau dari segi datanya ini Fabian Ruiz dari umur dan rating itu lebih tinggi Fabian Ruiz. Fabian Ruiz 26 tahun, kemudian ratingnya 91. Dan untuk Pogba ini kalau kita bicara masalah game di FIFA ini, Paul Pogba ini 2 tahun ke depan ini udah bakal drop pastinya ya. Walaupun sebagus apapun performanya di lapangan, tapi ini adalah game FIFA. Jadi tentunya nggak sama dengan di real life ya. Dia bakal drop seperti apapun pemain itu, kalau umurnya udah 30-an ke atas dia bakal drop pastinya di FIFA. Ya jadi tapi
seperti yang saya bilang tadi, walaupun Fabian Ruiz lebih unggul dari segi usia dan rating, tapi tetap aja menurut saya pribadi, saya lebih suka performanya Paul Pogba di lapangan. Ya, jadi saya bener-bener suka gaya bermainnya, postur tubuhnya juga bagus banget menurut saya, dan iya, Paul Pogba ini salah satu pemain favorit saya juga di Madrid ya. Makanya kemarin itu bener-bener pas baru mulai Real Madrid ke remote ini, saya datangin dia dari MU dengan harga 94 juta. Jadi saya nggak bakal lepas dia dengan harga yang murah pastinya. Oke, dan di awal saya langsung kasih aja ke City dengan harga 220 juta euro. Memang mahal banget. Pastinya dong, karena seperti yang saya bilang tadi, saya nggak bakal lepas dia dengan murah. Walaupun tadi saya bilang asal di atasnya Fabian Ruiz ya, saya mau. Tapi ya, kita coba dulu di 220. Ini hopefully bisa 200 juta nih, tembus ya penjualannya Pogba. Oke, dia coba counter lagi, dia ngasih kita salon clause 5%. Tapi seperti biasa sih, saya nggak terlalu tertarik dengan salon clause. Mendingan kita dapat duitnya langsung gitu. Oke, saya coba di 200 juta langsung nih. Semoga setuju, 200 juta. Jauh sih memang dari tawaran pertamanya. Oke, dan ini kita mungkin 186. Oke. Bentar, 186 juta ya. Udah tinggi nih, udah tinggi 10 juta dari Fabian Ruiz. Apa kita accept aja ya? Atau genapin 190? Ini sebenarnya kalau kita jual Pogba ini, kita ada opsi sih untuk datangin ke Havertz ya, untuk melemahkan Barcelona juga sih kekuatannya ya. Itu kayak Havertz pemain muda juga dan punya potensial juga yang besar tuh. Ya memang sih pastinya nggak murah, pasti kita bisa, kalau kita mau datangin kayak Havertz ya pasti nggak murah. Oke, 186 ini udah tinggi, udah di atas sih syaratnya, udah di atas harusnya ya. Naik dikit kali ya, naik 2 juta deh, 188 nih. Kalau 190 kayaknya saya takut banget bisa ini ya, bisa gagal kayaknya nanti tuh. Feeling saya sih seperti itu ya, gagal di 190. Oke, kita coba aja di 188 nih. 188, come on. Naik 2 juta lagi. Apakah deal? Oke, deal. 188 juta. Paul Pogba pecah lagi rekor transfernya. Wow, Manchester City berhasil mencapai kesepakatan dengan Madrid untuk Paul Pogba ya. Ya, jadi udah lumayan banyak terjual gelandang kita sejauh ini ya. Neymar itu hitungannya gelandang ya, karena kita tempatkan di gelandang juga. Dan ya, kita bakal cek dulu beritanya. Oke. Ya mungkin kita langsung next aja kali ya. Oh bentar, ini kita mau cek dulu sih ini si kayak Havertz ya. Ini kayak Havertz berapa sih harganya? Bentar, kita cari dulu. Langsung cari aja di timnya ya, di liganya. La Liga mana nih? La Liga ini dia, tim Barcelona. Submit. Oh, Leon Bailey 25 tahun, kayak Havertz kita lihat. Nah, Gareth Bale udah 33 tahun nih. Tuh, kalian bisa lihat udah turun banget tuh ratingnya, udah 80 sekarang. Value-nya juga udah 13 juta doang. Jadi, nah ini kayak Havertz nih, tepat banget 91 rating dan harganya 107 juta value awalnya ya. Release clause 169. Ini kita bisa bayar nih 169 nih kalau kita mau ya. Kayak Havertz, gelandang tengah ya. Oke, cukup menarik, tergoda saya untuk datangin kayak Havertz. Bentar, mungkin kita next aja kali dulu ya. Kita next 1 jam dulu. Oke.
Apakah sudah ada kesepakatan antara Pogba dengan pihak Manchester City? Kita lihat. Belum ada. Oh, Napoli memasukkan Emerson ya. Oke. Oh, ini ada. Belum ada nggak sih? Ada nggak sih? Ini. Belum ada ternyata. Belum ada kesepakatan antara. Oh, udah deal ya. 188. Oh my god, Paul Pogba. Aduh, kenapa cek kalender? Paul Pogba. Ya, ini pemain baru Milan nih. 35.800.000 euro dari Bournemouth, dari Inggris ya, dari Premier League. Ya oke, Paul Pogba nih kita lihat dulu ya untuk scene-nya. Udah resmi dia pakai baju Manchester City. Paul Pogba. Dan ya. Unknown exactly what motivate the move and it has many wondering. Oke, saya nggak ngerti apa artinya ya. Yang jelas kayaknya dia apa ya? Ya pokoknya itulah. Saya ngerti artinya, cuman kalau saya mau bahasa Indonesia ini tuh ribet. Gitu. Oke, kita lihat ya untuk ini digaji berapa dia? 420.000 euro. Tinggi juga ya. Sementara gajinya di Madrid tuh 200 doang, 240 kalau nggak salah, ini 420. Wow. Oke, jadi itu dia tadi ya, Paul Pogba udah terjual. Dan ya di sini saya minta pertimbangannya sih kepada teman-teman juga untuk mempertimbangkan apakah kita mesti datangin Kai Havertz atau enggak ya dari Barcelona. Itu posisinya Cam cocok banget untuk gantiin Pogba ya di posisi tersebut. Tapi sekali lagi ini menurut saya juga, walaupun kita nggak datangin Kai Havertz, kita masih punya pemain yang cukup ya. Cukup banget menurut saya. Ada Oscar juga, dan Ceballos, ada Asensio maksudnya, yang bisa kita tempatkan di gelandang juga kan. Ada Odegaard juga bisa kita tempatkan di gelandang juga posisi Cam ya. Tapi sebagai bahan pertimbangan kita bakal lihat dulu untuk Kai Havertz nih. Kita masukkan dulu dia di transfer list. Mana nih? Kai Havertz. Oke. Sekali lagi memang harganya mahal, 107 juta. Untuk awalnya saya yakin Barcelona mungkin mau lepas dia di atas 107 juta, pastinya mungkin 120 atau 30. Tapi jika melihat dari segi release clause-nya, release clause-nya dia itu sebesar, kalian bisa lihat ya, sebesar 169. Jadi nggak mungkin Barcelona bakal lepas dia di harga di atas release clause kan, nggak mungkin. Dan walaupun ini harganya kalian bisa lihat 169 itu masih lumayan murah untuk pemain. Bukan murah sih sebenarnya, maksudnya dibanding penjualan pemain kita sejauh ini, penjualan Fabian Ruiz, penjualan Paul Pogba ya, itu di atas ini semua, di atas release clause-nya si Kai Havertz. Dan kita bisa datangin pemain ini dengan mungkin membayar, mungkin saya bisa mungkin kira-kira di harga 140, maybe 150. Karena nggak mungkin 169. Dan karena kalau misalnya 169 ya mendingan bayar release clause-nya aja langsung tuh. Oke, jadi itu kita lihat dulu ya untuk skillnya. Kita bisa lihat dari skill move-nya, kita lihat ya bintang 4, Pickford juga sama bintang 4, dan posisinya Cam dan bisa RM juga, yang artinya dia bisa ditempatkan di sayap kanan juga itu. Bisa jadi saingannya Kubo. Tapi saya kalau misalnya datangin kayak Havertz itu, saya maunya di posisi Cam aja. Dan seperti yang kalian tahu, ini kalau kita bisa datangin ini, kita bisa melemahkan kekuatannya Barca ya, sebenarnya ya. Ya walaupun misalnya dia dapat duit lagi, dia bakal mungkin beli pemain yang baru lagi, tapi saya rasa nggak ada pemain yang mirip-mirip sama kayak Havertz lah ya. Maksudnya dari segi usianya 23 tahun ya kan, masih muda banget kan. Jadi lagi bersinar juga di real life ya, lagi bener-bener bagus banget performanya di Bayer Leverkusen. Ya ini juga salah satu pemain yang memang lagi digosipkan bakal hengkang tuh. Hengkang ada bilang ke MU, ada bilang ke Bayern Munchen,
Ya pokoknya banyak lah. Dan salah satunya juga di sini dia udah pindah ya di Barcelona. Oke, ini pemain yang emang kita udah incar kemarin dulu, tapi lebih dulu Barca yang beli dia dari Leverkusen. Jadi Barca udah lebih dulu memasukkan ke Havertz. Dan jadi itu dia mungkin ya untuk episode kali ini. Ini belum selesai ternyata transfer window-nya, deadline day-nya belum selesai ternyata karena cukup banyak yang kita bahas di sini. Dan ini saya tunggu keputusan dari kalian juga, apakah kalian pengen kita datangkan ke Havertz atau enggak ya. Di episode selanjutnya bakal saya lihat tuh komentar-komentar dari kalian gimana, apakah deal, setuju atau enggak ya. Oke, jadi itu dia aja mungkin untuk episode kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.